Halo wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi bersama saya juga di channel Kolubridwat. Nah, pada video kali ini seperti pada video sebelumnya, kita akan membahas beberapa ular dari famili Colubridae dari marga-marga tertentu. Nah, kemarin kan kita udah bahas dari marga Oligodon sama marga Dendrocapis ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dari marga Lycodon teman-teman. Sebelum itu saya kembali lagi minta maaf buat teman-teman belum bisa konsisten di YouTube karena masih banyak banget kesibukan juga, masih ada kepentingan. Bukan berarti saya nggak peduli sama channel Kolubridwat ya teman-teman. Saya mohon maaf, semoga saya kedepannya juga lebih baik lagi karena seminggu kemarin sih saya sempat ngedrop juga, mungkin gak kecapean. Nah, malam ini kepengen banget bikin video lagi, ntar langsung saya upload ini malam. Enggak, berarti kan saya syutingnya ini malam, besok insya Allah udah langsung saya upload. Itu gimana ya intinya udah kangen berbagi informasi buat teman-teman subscriber Kolubridwat, buat sahabat Coli dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dipanjangkan umur, selalu murah rezeki, selalu diberi kemudahan gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk giveaway mingguannya insya Allah saya akan umumkan di minggu ini. Nanti saya akan sempatkan untuk buatkan videonya. Jangan lupa buat teman-teman semua di komen setiap video-video terbarunya sesuai dengan isi kontennya ya. Dan juga jangan lupa hashtag Instagram kalian, follow Instagramnya Kolubridwat, dan subscribe channel YouTube Kolubridwat juga. Nah, untuk minggu depan saya sih ini masih belum tahu untuk giveaway-nya masih berjalan apa enggak. Tapi ya mohon doanya buat teman-teman semua, mohon doanya ya, semoga channel ini juga makin berkembang, terus usaha saya di Kolubridwat itu makin bisa berkembang juga, jadi giveaway-nya itu bisa terus berjalan. Sekarang lagi agak inilah gitu, jadi mohon doanya aja buat teman-teman semua, semoga saya semakin jauh lebih baik lagi gitu, jadi giveaway-nya bisa terus berjalan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dari family Colubridae dari marga Lycodon teman-teman. Kalau untuk Lycodon sendiri mungkin kita kenal dengan ular cicak ya. Nah, ular cicak itu sendiri salah satu ular tidak berbisa. Jadi buat teman-teman kalau bisa menjumpai ular ini, wah ini ular yang kemarin dijelaskan di channel YouTube Kolubridwat, ular ini tidak berbisa seperti itu. Nah, untuk Lycodon sendiri yang baru saya kenal itu baru ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada Lycodon cappucinus sama Lycodon succinthus. Nah, saya pelajari lagi, saya ada tambahan 4 Lycodon lagi teman-teman ternyata. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin mau menambahkan, silakan komentar di kolom komentar. Jadi kita di sini di channel Kolubridwat kita sama-sama belajar seperti biasa. Nah, dari 4 tambahannya yang tadi ada Lycodon succinthus sama Lycodon cappucinus, ternyata ada Lycodon Ephraemis teman-teman, ada Lycodon trigatus, ada Lycodon cubanulatus sama Lycodon albofuscus teman-teman. Berarti ada 6 yang baru saya kenal. Ada 6 ya teman-teman, lumayan lah buat menambah wawasan saya pribadi, juga menambah wawasan teman-teman Kolubridwat yang mungkin belum tahu. Jadi wah ternyata ini ular Lycodon seperti ini wujudnya yang kemarin dijelaskan di channel Kolubridwat. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin juga kemarin saya dapat informasi kalau ular ini juga ternyata ular Lycodon. Nah, kalian tulis di kolom komentar. Jadi saya dapat informasi dari teman-teman dan teman-teman juga dapat informasi dari saya. Kita pokoknya saling komunikasi, walaupun saya lewat video, teman-teman lewat komentar gitu ya teman-teman. Tapi akan selalu saya baca insyaallah teman-teman. Nah, nggak usah lama-lama, kita akan bahas langsung. Yang pertama ada common wall snake atau yang biasa kita kenal dengan Lycodon cappucinus atau ular genteng. Nah, ular genteng ini sendiri salah satu ular yang populasinya masih dibilang cukup banyak karena tidak diperjualbelikan ya, tidak begitu marak untuk diperjualbelikan seperti itu. Nah, ular genteng sendiri ini memiliki panjang maksimal sekitar 80 cm teman-teman, jadi nggak begitu panjang ya. Panjang nggak sih kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih nggak begitu panjang, karena untuk rata-rata ular ya itu kan udah pasti sekitar 1 meter lebih ya. Nah, untuk habitatnya sendiri untuk ular genteng ini karena populasinya masih banyak, masih bisa dibilang banyak, sampai di wilayah pemukiman warga pun bisa sering dijumpai, kayak misalnya di tempat-tempat yang cukup lembab seperti kamar mandi, di atap-atap rumah kayak di genteng kayak gitu. Makanya disebut dengan ular genteng karena salah satu habitatnya itu ada di genteng lah kayak gitu lah teman-teman. Nah, untuk persebarannya sendiri di Jawa masih banyak. Selain di Jawa teman-teman, untuk persebarannya sendiri itu ada di wilayah Kalimantan, Sumatera, Bali, Sumbawa,
Sumba, Komodo, di Flores, di Timor, di Kepulauan Babar, Sulawesi, di Timor Leste, dan di beberapa wilayah lainnya juga masih ada. Nah, untuk ciri-ciri ular Lycodon cappucinus sendiri ini atau ular genteng ya teman-teman, itu memiliki kepala yang cukup gepeng ya, dan badannya pun berbentuk silinder memanjang. Badannya berwarna coklat dengan garis luntur berwarna putih, jadi kayak bercak-bercak gitulah. Terus atas kepalanya juga berwarna coklat. Nah, yang kedua teman-teman, ada banded wolf snake atau yang biasa kita kenal dengan Lycodon subcinthus atau ular cicak. Nah, untuk panjang maksimalnya untuk ular cicak sendiri ini itu lebih panjang dari Lycodon cappucinus, itu sekitar 1 meter teman-teman. Persebarannya sendiri untuk Lycodon subcinthus itu ada di wilayah Jawa, udah pasti ada ya, di Kalimantan, Sumatera, Sumbawa, Bali, di Nias juga ada. Nah, selain itu habitatnya untuk Lycodon subcinthus ini enggak ada di lingkungan penduduk, jarang sekali dijumpai di wilayah lingkungan penduduk, karena lebih tepatnya itu ada di wilayah hutan, kayak di semak-semak kayak gitulah. Juga ada di kadang juga bisa dijumpai di pepohonan juga teman-teman. Nah, untuk ciri-cirinya ya, ciri-ciri khusus untuk Lycodon cappucinus, Lycodon subcinthus itu tubuhnya ramping dan kepalanya agak rata teman-teman, dan lebarnya sama seperti tubuhnya. Pada usia baby itu mirip dengan Bungarus candidus teman-teman, beda ya teman-teman. Bungarus candidus itu berbisa tinggi dan baby Lycodon subcinthus itu tidak berbisa. Nah, juga untuk ukuran babynya itu terdapat belang-belang hitam seperti cincin yang berwarna putih, sedangkan pada usia dewasa motif cincinnya itu akan pudar teman-teman dan terlihat lebih lebar, baik berwarna putih ataupun krim, hampir kurang jelas lah intinya. Jadi bagian bawahnya itu pada usia dewasa itu sudah jelas berwarna hitam teman-teman. Ya, yang ketiga teman-teman, ada Lycodon yang nggak pernah saya pelihara, Lycodon yang nggak pernah saya jumpai, nggak pernah saya lihat secara langsung. Itu ada Lycodon albopuscus atau dusky wolf snake teman-teman. Nah, untuk Lycodon albopuscus sendiri memiliki panjang yang cukup wow sekali teman-teman, yaitu sekitar 1,6 meter. Perbandingannya sama Lycodon cappucinus dan Lycodon subcinthus itu cukup jauh teman-teman, hampir setengahnya ya. Nah, untuk Lycodon albopuscus sendiri itu persebarannya ada di wilayah Sumatera dan Nias teman-teman. Nah, untuk habitatnya sendiri itu ada di wilayah hutan dataran rendah dan hutan hujan, tepatnya bisa ditemukan di wilayah ya kayak di dekat informasi yang saya peroleh sih kayak di akar-akaran. Nah, jadi di bawah pohon itu kan ada akar-akar yang mirip-mirip kayak gitu. Juga ada di bebatuan, rumputan juga, tepatnya di wilayah yang gak jauh dari aliran air kayak gitu. Nah, untuk ciri-ciri khususnya sendiri untuk Lycodon albopuscus ya teman-teman, itu memiliki tubuh panjang tapi ramping teman-teman. Tubuhnya berwarna coklat abu-abu gelap atau hitam. Pada usia remaja terdapat banyak belang-belang berwarna putih lebar. Pada daerah ventralnya berwarna putih atau krem. Kepalanya lebih lebar dari tubuhnya dan terlihat gepeng juga. Matanya terlihat sedang dan pupilnya vertikal ya teman-teman. Bagian ekornya sangat panjang dan juga kurus. Nah, untuk ciri-ciri Lycodon evra ini sendiri ini memiliki badan yang cukup ramping teman-teman. Kepalanya juga berbentuk agak silindris, terus moncongnya bulat. Sisik badannya juga halus. Pada usia muda, warna ular Lycodon evra ini berwarna coklat sampai kehitaman dengan serangkai cincin berwarna kuning dan putih. Sedangkan pada usia dewasanya itu hanya sedikit bintik-bintiknya dan semakin berwarna coklat padat. Ya, yang kelima ada Malayan snake atau Lycodon subannulatus teman-teman, salah satu ular Lycodon yang nggak pernah saya pelihara juga. Nah, untuk Lycodon subannulatus sendiri ini memiliki panjang maksimal hampir sama kayak Lycodon yang lainnya, kayak Lycodon cappucinus dan subcinthus, itu sekitar 90 cm teman-teman. Nah, untuk persebarannya sendiri itu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Kepulauan Riau, juga di wilayah Sumatera.
untuk habitatnya itu ada di wilayah hutan primer dan sekunder, dan juga memiliki gaya hidup arboreal, jadi aktif di pepohonan ya teman-teman. Untuk ciri-cirinya, Lycodon subhanulatus itu ini memiliki dua bentuk yang berbeda teman-teman. Yang pertama itu bagian atasnya yang berwarna coklat dan memiliki pigmen berwarna kuning yang membuatnya memiliki sosok bertopeng pada mukanya ya teman-teman. Terus untuk yang kedua, bagian atasnya itu berwarna kuning abu-abu dengan motif cincin coklat yang bisa dibilang cukup tebal. Oke, ini yang terakhir yang teman-teman, yang keenam, ada tree pendant fiddle snake. Itu Lycodon tristrigatus, salah satu ular Lycodon yang bisa dibilang belum banyak informasinya karena salah satu ular Lycodon yang bisa dibilang nggak langka sih, jadi jarang ditemukan. Itu hanya ada di wilayah Kalimantan yang baru diketahui. Nah, untuk panjang maksimalnya Lycodon tristrigatus sendiri ini itu 65 cm. Di antara Lycodon lainnya, ini ternyata salah satu ular Lycodon yang ukurannya cukup kecil. Saya pikir dulu cuma Lycodon cappucinus yang ukurannya paling kecil. Ternyata ada Lycodon yang ukurannya lebih kecil dari Lycodon cappucinus. Itu ada Lycodon tristrigatus. Habitatnya sendiri dapat ditemukan di dasar hutan, di semak-semak, dan di pepohonan, tepatnya di hutan dataran rendah yang lembab teman-teman. Nah, itu dia teman-teman sedikitnya informasi yang bisa saya berikan dari marga Lycodon dan juga dari family Corybridae. Semoga bermanfaat buat teman-teman untuk menambah wawasan mengenai ular-ular lokal yang khususnya ada di Indonesia. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin mau melengkapi beberapa Lycodon ternyata ada lagi gitu ya. Jadi, Mas, ternyata ini Lycodon juga ada di Indonesia loh. Nah, komentar di kolom komentar kita di channel Corybridae, sama-sama belajar. Nah, untuk favorit saya dari beberapa Lycodon yang baru saja saya ketahui ya, itu ada Lycodon subhanulatus, karena dia itu memiliki warna yang cukup cantik kuning, karena saya termasuk salah satu kiper reptil yang suka dengan reptil-reptil yang berwarna kuning. Semua jangan lupa juga untuk giveaway-nya ya, saya akan undi insyaallah di minggu ini. Saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk melakukan videonya untuk hadiahnya juga apa, ntar nanti surprise lah gitu ya. Jangan lupa kalian subscribe juga channel Corybridae. Semoga saya juga semakin semangat untuk selalu memberikan banyak informasi lebih mengenai dunia pereptilan lah, apa untuk kedepannya juga nanti seperti apa. Insya Allah akan banyak keseruan. Insya Allah saya juga sambil belajar lah. Nah, untuk bonusnya saya kasih beberapa Lycodon biar kalian juga makin tertarik untuk suka dengan ular-ular Lycodon, ular-ular dari marga Lycodon dari family Corybridae. Teman-teman sekalian, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa ya.